Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai kebijakan peningkatan profesionalisme guru. Yang terhormat, Ibu Dr. Cucun Sunaisi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Salma Sadiah dengan NIM 2206747, Denisa Andin Yunizar dengan NIM 2203672, dan Indah Permatasani dengan NIM 2205312. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan 6 topik pembahasan. Yang pertama yaitu definisi mengenai peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua, definisi PKB. Yang ketiga, tujuan umum dan tujuan khusus dari PKB. Yang keempat, jenis-jenis PKB. Yang kelima, prinsip-prinsip PKB. Dan yang terakhir, permasalahan implementasi kebijakan PKB. Pembahasan mengenai definisi peningkatan profesionalisme guru dan definisi PKB akan disampaikan oleh Denisa. Lalu tujuan umum, tujuan khusus, jenis-jenis PKB akan disampaikan oleh saya sendiri, Salma. Selanjutnya, prinsip-prinsip PKB dan permasalahan implementasi kebijakan PKB akan disampaikan oleh Indah. Yang pertama yaitu definisi peningkatan profesionalisme guru. Menurut Ibrahim Bafadal, peningkatan kemampuan profesionalisme guru diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum matang menjadi matang, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi memenuhi kualifikasi, dan yang belum terakreditasi menjadi terakreditasi. Dalam konteks peningkatan kemampuan profesionalisme guru, Ibrahim Bafadal menjelaskan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi serta kualifikasi guru. Peningkatan kemampuan profesionalisme guru ini tidak hanya berarti membantu guru yang sudah matang untuk tetap relevan dan berkembang saja, tetapi juga membantu guru yang masih belum matang untuk mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Peningkatan profesionalisme guru merujuk pada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan pengetahuan akademik tentang mata pelajaran yang akan diajarkan, pengembangan keterampilan pedagogis untuk menyampaikan materi secara lebih efektif, peningkatan kemampuan dalam menggunakan teknologi pendidikan, penguasaan strategi pengelolaan kelas yang baik, serta pengembangan sikap profesional yang mencakup etika kerja, kolaborasi dengan rekan kerja, dan komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Kesimpulannya, peningkatan kemampuan profesionalisme guru ini melibatkan upaya untuk membantu guru meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan akreditasi mereka. Selanjutnya, definisi pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya, yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ini merupakan pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalannya. PKB dirancang untuk memastikan bahwa guru selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan, baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti pelatihan, seminar, publikasi ilmiah, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru. Proses PKB ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, yang berarti bahwa guru harus terus-menerus mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan profesi. Kegiatan PKB ini tidak hanya terbatas pada satu waktu tertentu, tetapi merupakan proses yang terus berlangsung selama masa jabatan guru. Tujuan umum PKB dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah merupakan bagian integral dari visi mereka untuk memperbaiki mutu pendidikan secara keseluruhan di Indonesia. PKB bertekad untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan dengan fokus pada beberapa aspek kunci.
PKB berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur fisik dan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah. Hal ini termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas belajar lainnya yang mendukung untuk proses pembelajaran yang lebih efektif. PKB juga akan berupaya memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh faktor ekonomi, sosial, atau geografis yang mencakup penilaian, akses terhadap pendidikan inklusi bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Tujuan khusus PKB yang pertama yaitu memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan kesadaran PKB akan peran penting guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mencapai tujuan ini, PKB berkomitmen untuk menyediakan berbagai fasilitas, pelatihan, dan juga dukungan yang diperlukan oleh guru. Lalu yang kedua, memfasilitasi guru untuk memutakhirkan kompetensi sehingga sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam dunia yang terus berkembang, tantangan dan kebutuhan pendidikan juga berubah. Oleh karena itu, PKB memahami pentingnya guru untuk terus memperbarui pengetahuan dan juga keterampilan agar relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya, memotivasi guru untuk memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. PKB mengakui bahwa motivasi dan komitmen guru memiliki dampak besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Oleh karena itu, PKB berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memotivasi, dan mendorong guru untuk melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Lalu selanjutnya, mengangkat citra, harkat, dan martabat profesi guru. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan atas peran penting dan mulia yang dimiliki oleh para pendidik dalam membangun bangsa dan mencetak generasi masa depan. PKB menyadari bahwa meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru akan berdampak positif pada motivasi, komitmen, dan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan kepada guru. Jenis-jenis PKB menurut Permenpan RB yang pertama yaitu pengembangan diri, mengacu pada upaya individu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka dalam bidang profesional mereka. Hal ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti mengikuti pelatihan dan kursus, seminar, workshop, ataupun konferensi yang relevan dengan pekerjaan. Selain itu, pengembangan diri juga dapat mencakup partisipan dalam program pembelajaran mandiri seperti membaca buku, menonton video tutorial, ataupun mengikuti kursus secara daring. Lalu yang kedua, publikasi ilmiah, yaitu proses menyebarkan pengetahuan dan temuan melalui penulisan dan penerbitan karya ilmiah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti jurnal ilmiah, konferensi ilmiah, ataupun buku referensi. Dalam konteks pengembangan keprofesian, publikasi ilmiah merupakan cara untuk kontribusi pada perkembangan dan penyebaran pengetahuan di bidang profesional tertentu. Lalu yang ketiga, karya inovatif. Karya inovatif ini mencakup pengembangan dan implementasi ide-ide baru, solusi, atau teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, atau relevan dalam konteks profesional tertentu. Hal ini melibatkan penelitian, pengembangan produk, atau layanan baru, perancangan proses kerja yang lebih efektif, atau penggunaan teknologi baru untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip PKB dan permasalahan implementasi kebijakan PKB. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 bahwa dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, guru memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dirinya secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Oleh karena itu, pemerintah akhirnya menetapkan regulasi baru melalui Permendagban nomor 16 tahun 2009 yang di dalamnya membahas tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Untuk guru, terutama yang telah memiliki sertifikat pendidik, wajib untuk melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dengan diperhitungkan angka kreditnya sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Adapun prinsip-prinsip dari PKB ini ada 9, yaitu yang pertama ada PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik. Nah, oleh karena itu, PKB harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari. Yang kedua, setiap guru berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri yang perlu diimplementasikan secara teratur, secara sistematis, dan berkelanjutan. Nah, hal ini berguna untuk menghindari kemungkinan pengalokasian kesempatan pengembangan yang tidak merata. Proses penyusunan program PKB harus dimulai dari sekolah. Yang ketiga, yaitu sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB. Nah, dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan atau sekolah berhak menambahkan alokasi waktu jika dirasakan itu perlu. Yang keempat, bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB. Yang kelima, cakupan materi untuk kegiatan PKB ini harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya dengan materi akademik, proses pembelajaran, penelitian, pendidikan terkini, dan teknologi atau seni, serta menggunakan pekerjaan dan data peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, yaitu proses PKB bagi guru harus dimulai dari gurunya sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan pengembangan harus melibatkan guru secara aktif sehingga betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, yaitu PKB yang baik harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah atau kabupaten atau kota. Nah, oleh karena itu, kegiatan PKB ini harus menjadi bagian terintegrasi dari rencana pengembangan sekolah dan kabupaten atau kota dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan yang disetujui bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kedelapan, yaitu sedapat mungkin kegiatan PKB ini dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah lain di sekitarnya, misalnya di gugus KKG atau MGMP, untuk menjaga relevansi kegiatannya dan juga untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan yang disebabkan jika guru dalam jumlah besar berpergian ke tempat lain. Nah, yang terakhir, yaitu PKB ini harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan memiliki makna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa, dan sekaligus untuk mendukung perubahan khusus di dalam praktik-praktik dan pengembangan karir guru yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, selanjutnya ada permasalahan pengimplementasian kebijakan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB di sekolah dasar. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu minimnya dana untuk pelaksanaan kegiatan PKB. Nah, minimnya dana ini bisa menghambat penyelenggaraan pelatihan, workshop, atau kegiatan PKB lainnya yang membutuhkan biaya operasional. Kemudian, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penyelenggara kegiatan PKB juga bisa menjadi suatu hambatan. Tanpa adanya fasilitator atau instruktur yang berkualitas, maka pelaksanaan kegiatan PKB tidak dapat berjalan secara optimal. Selain itu, minimnya motivasi dan kesadaran guru dalam mengikuti kegiatan PKB juga dapat menjadi sebuah kendala. Beberapa guru mungkin kurang melihat urgensi atau manfaat dari mengikuti kegiatan PKB ini. Nah, sehingga mereka cenderung tidak termotivasi untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang ditawarkan.
Faktor lainnya yaitu kurangnya dukungan dan pengawasan yang memadai dari pihak sekolah atau pemerintahan terkait. Tanpa adanya dukungan yang memadai, para guru mungkin tidak merasa didorong atau didukung untuk aktif dalam mengikuti kegiatan PKB. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukannya langkah-langkah seperti pengalokasian dana yang memadai untuk kegiatan PKB, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penyelenggara kegiatan PKB, peningkatan motivasi dan kesadaran guru melalui sosialisasi akan pentingnya PKB, serta peningkatan dukungan dan pengawasan dari pihak-pihak terkait. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.